Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Ibu Uri harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menerima materi hari ini. Anak-anak, kita telah masuk ke pembelajaran 3, Aku Anak Soleh. Dan kali ini kita akan mempelajari submateri Jujur Disayang Allah. Anak-anak, ada beberapa kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai pada materi ini. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menceritakan mengenai kisah perilaku anak yang jujur disayang Allah. Saat pulang sekolah, Alif mengadu kepada kakaknya bahwa ia menemukan dompet di jalan. Kak, tadi aku ketemu dompet di jalan. Uangnya masih banyak, Kak. Harus aku apain ya, Kak? Kemudian kakak menjawab, "Wah, dompetnya harus cepat-cepat kita balikin kepada yang punya, Dek. Kasihan sama yang punya, pasti panik. Agar menjadi anak yang soleh, kita harus berperilaku jujur, Dek. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang." Jujur itu apa sih, Kak? Secara istilah, jujur memiliki 4 makna, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Perilaku jujur itu banyak ya, Kak? Apa saja sih, Kak? Jujur itu ada macam-macamnya, Dek, yaitu pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu niat hanya karena Allah. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kejujuran adalah fondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran identik dengan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkanlah perkataan yang benar." Kalau gitu, temanin aku balikin dompet ini ke orangnya ya, Kak? Alhamdulillah, adik kakak sudah mulai paham dengan perilaku jujur. Ayo kita jalan. Sebenarnya kenapa sih, Kak, kita perlu berperilaku jujur? Karena kejujuran adalah petunjuk jalan menuju surga, sedangkan dusta adalah petunjuk menuju jalan ke neraka. Jujur merupakan sifat para nabi dan rasul, sedangkan dusta merupakan ciri dan sifat orang munafik. Apa saja sih, Kak, ciri orang yang munafik itu? Ciri orang yang munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dusta, jika dipercaya berkhianat, dan jika berjanji mengingkari. Sesampainya Alif di rumah Bapak yang kehilangan dompet, "Pak, ini dompet Bapak. Tadi sepulang sekolah saya temukan jatuh di jalan." Alhamdulillah, dompet Bapak ditemukan oleh anak yang jujur. Terima kasih banyak ya, Nak. "Iya, sama-sama, Pak. Saya ikut senang dompetnya kembali ke Bapak." Masya Allah, Kak, rasanya bahagia sekali bisa mengembalikan dompet Bapak tadi. Alhamdulillah, kakak ikut senang. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan kebohongan menimbulkan kegelisahan, konflik, kekacauan, dan kesengsaraan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kak, ternyata berperilaku jujur banyak manfaatnya ya. Pertama, hati menjadi tentram. Kedua, memiliki banyak teman. Ketiga, dipercaya orang lain. Dan keempat, terbiasa dengan perilaku terpuji. Alhamdulillah, kamu sudah bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, Dek. Sekarang, kakak akan menceritakan tentang kisah gadis yang jujur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.
Kisah gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Kemudian sang ibu menjawab, "Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi." "Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenai jujur disayang Allah. Semoga dari materi ini kalian dapat mengambil makna dan juga mencontoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.